Shalom. Bapak Ibu, saya persilakan untuk saling berjabat tangan satu dengan yang lain. Tanda bahwa hari ini di Minggu Advent yang kedua kita dipenuhi dengan sukacita. Amin kok. Bapak Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, biasanya kalau ada seorang pejabat atau pembesar hendak datang berkunjung ke suatu daerah atau suatu wilayah, maka tentu akan ada acara penyambutan. Untuk itu maka akan ada seseorang atau beberapa orang yang diutus untuk mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan kunjungan tersebut. Banyak hal akan dipersiapkan, mulai dari jalan yang akan dilewati, tempat yang akan dikunjungi atau dituju, siapa-siapa yang akan menyambut, apa yang akan disajikan, dan lain sebagainya. Menjadi utusan seperti ini tidak mudah, Bapak Mama. Dibutuhkan kerja keras, kerja yang setia dan cermat, dan juga kerja yang tuntas. Saya punya pengalaman kemarin, bulan September kemarin itu kami mendapat kunjungan tim delegasi senator Kongres Amerika Serikat yang berkunjung ke Kecamatan Kupang Barat. Dia pun waktu kunjungan cuma 1 jam, tapi kami persiapkan itu hampir 2 minggu. Kenapa kami persiapkan waktu sedemikian lama, Bapak Mama? Karena mereka itu yang memberi kami atau sebagai donatur terhadap kegiatan yang ada, yang kami lakukan kurang lebih selama 5 tahun. Mereka melihat apakah pekerjaan kami selama 5 tahun itu membawa dampak yang baik. Dan mereka mau melihat langsung. Semua hal kami persiapkan. Karena ini berkaitan dengan dunia pertanian, maka lahan-lahan kami bersihkan. Ada tanaman yang sudah harus ada di lahan, sementara ditanami. Dan ada juga yang sementara siap untuk dipanen. Karena dalam waktu 1 jam kunjungan mereka, yang pertama mereka lakukan adalah mereka menanam. Kemudian mereka memanen. Baru setelah itu kami berbicara kelanjutan dari program tersebut. Cukup menyita tenaga, perhatian, dan juga waktu. Yang mempersiapkannya siapa? Kami-kami, orang-orang kecil yang ada di lapangan. Setelah kunjungan selesai, ya sudah selesai di situ. Tidak ada apa-apa bagi kami yang mempersiapkan. Demikian pula halnya Bapak Mama dengan Yohanes Pembaptis. Dia dipilih dan diutus oleh Allah sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Dia ditunjuk sebagai perintis bagi Yesus Kristus, dan itu merupakan bagian dari rencana anugerah Allah. Bapak Mama, saudara sekalian, sejenak saya mau mengajak kita untuk mengenal siapa itu Yohanes Pembaptis. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25 menjelaskan kepada kita bagaimana Allah mempersiapkan Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Mesias. Yohanes ini lahir dari keluarga yang sederhana, namun hidup takut akan Tuhan.
Ayahnya bernama Sakaria, seorang imam dari rombongan Abia yang bertugas membakar ukupan dalam bait suci. Sedangkan ibunya bernama Elisabet, berasal dari keturunan Harun, saudara sepupu dari Maria, ibu Yesus. Yohanes lahir ketika Sakaria dan Elisabet sudah berusia lanjut. Dan nama Yohanes ini kalau dalam bahasa Yunani disebut Yohanes, sedangkan dalam bahasa Ibrani disebut Yohanan, yang berarti Tuhan adalah baik dan pemurah. Bapak, Mama, saudara sekalian, menjadi orang yang dipilih dan dipersiapkan Allah sebagai pembuka jalan mengharuskan Yohanes untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang Yohanes mau. Karena itu minuman keras, anggur dan minuman keras tidak pernah dia sentuh sepanjang hidupnya. Ia tidak menikmati hidup seperti orang kebanyakan, tetapi ia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan dia tidak tinggal dalam rumah, tetapi ia tinggal di padang gurun. Nah, kalau di padang gurun, kira-kira depo makanan apa? Kalau anak sekolah minggu tahu, makanannya adalah belalang dan madu hutan. Kita bisa makan belalang dengan madu kok. Bapak, Mama, saudara semua, Yohanes adalah nabi terakhir pada zaman Perjanjian Lama. Dia diperintahkan untuk mendahului Yesus sebagai pembuka jalan. Kurang lebih selisihnya 6 bulan. Dan sebagai seorang perintis dan pembuka jalan, tugas Yohanes adalah menyerukan pertobatan kepada orang-orang Israel dan membaptis mereka untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Yohanes juga bertugas mewartakan kebaikan Allah dan kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Ia sekaligus menjadi saksi bagi Mesias yang akan datang dan yang sudah datang, dan mengajarkan kepada orang banyak tentang siapa itu Yesus. Tidak pernah sekalipun dia mengajarkan kepada orang banyak dan memperkenalkan dirinya sendiri. Bapak, Mama, saudara semua, itu bukan tugas yang mudah. Bahkan kalau kita mau lihat, ada teladan yang Yohanes berikan kepada kita, mengajarkan kita bagaimana seharusnya menjalani hidup sebagai seorang pembuka jalan bagi Yesus. Yohanes adalah seorang pribadi yang rendah hati, yang memiliki integritas yang tinggi dan berani menyuarakan kebenaran. Yang benar dia bilang benar, yang salah dia bilang salah. Bahkan dia pernah menegur Herodes karena mengambil Herodias sebagai istrinya. Ia juga berkata terus terang siapa dirinya kepada orang banyak. Ketika muncul banyak pertanyaan dan dugaan dari orang-orang bahwa mungkin dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, tetapi dia bilang secara jujur dan terus terang, saya bukan Mesias. Saya hanyalah orang yang disuruh mendahului dia. Karena sesungguhnya membuka tali kasutnya pun saya tidak pantas.
Yohanes rela berkorban melakukan segala sesuatu supaya dia semakin kecil, sedangkan Sang Mesias harus semakin besar. Bapak, Mama, Saudara semua, saat ini kita sementara berada dalam perayaan Minggu Advent. Dan hari ini kita berada pada Minggu Advent kedua. Advent menjadi momen bagi kita sebagai orang Kristen untuk mempersiapkan perayaan Natal. Kalau dulu kita kenal, kita memperingati atau mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi sekarang kita melakukan persiapan untuk menunggu atau menanti kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Dan tema yang dipersiapkan oleh Sinode Gemit bagi kita dalam Minggu Advent kedua hari ini adalah meluruskan jalan hidup. Bapak, Mama, Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang jalan, pengertian jalan itu kira-kira jalan itu merupakan sarana transportasi darat yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain dan dapat dilintasi orang. Suatu jalan atau sebuah jalan dapat dilintasi dengan aman dan nyaman bila jalan tersebut tidak berlubang-lubang, tidak berliku-liku, dan juga rata. Betul kok? Karena kalau kita berjalan di jalan yang berlubang-lubang, yang berliku-liku, naik turun gunung, pasti kita semua waspada. Betul kok? Kalau sondena kita ada di kiri atau di kanan atau di jurang, begitu kira-kira. Ayat 4 bagian C sampai dengan ayat 5 dalam bacaan Lukas pasal 3 ini berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Kira-kira demikian. Supaya apa? Supaya orang yang jalan di itu jalan merasa aman dan nyaman sampai tujuan. Bapak, Mama, Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis menyampaikan berita anugerah pengampunan dan keselamatan dari Allah, supaya semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Yohanes juga menyerukan pertobatan kepada orang-orang Israel dan membaptis mereka sebagai tanda pertobatan. Pertanyaannya, mengapa Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada orang-orang? Atau sederhananya begini, mengapa orang harus bertobat? Bapak, Mama, Saudara semua, orang bertobat adalah orang yang mendengar panggilan Allah, mendengar teguran Allah, dan karena itu memutuskan untuk kembali dan mendekatkan diri kepada Allah. Orang bertobat akan memiliki ketenangan dan kedamaian hati karena beban dosa dan kesalahan tidak lagi membebani jiwanya, karena telah memperoleh anugerah pengampunan dari Allah. Orang bertobat juga memiliki kesempatan untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri, dan berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Karena itu Bapak, Mama, Saudara semua, sesungguhnya orang yang bertobat dan memperoleh pengampunan dari Allah
tidak lagi hidup menurut keinginan diri sendiri. Kalau hari ini kita mendapati hidup yang kita jalani belum sesuai dengan kehendak Allah, maka teruslah kita berkomitmen untuk memperbaikinya dan hidup dalam komitmen yang kita buat itu. Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian, saya coba ambil contoh sederhana. Contoh ini memang sering kita temui atau kita jumpai dalam hidup keseharian kita. Dan contoh ini juga masih berkaitan dengan bacaan kita hari ini tentang Yohanes Pembaptis sebagai seorang utusan Allah dan seorang pembuka jalan, yang tadi saya sebutkan bahwa hidupnya jauh dari anggur dan minuman keras. Kita akan bicara soal keseharian yang kita jumpai tentang minuman keras dan mabuk. Jadi ini saya bukan sengaja ya Bapak Mama, ini masih berkaitan dengan bacaan kita hari ini. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, persoalan kemabukan ini bukan baru terjadi pada masa kita, tetapi sudah pernah terjadi bahkan pada masa perjanjian lama. Kita sebut saja Nuh. Bapak Mama ingat Nuh kok? Siapa Nuh? Orang yang selamat karena membuat bahtera toh. Tetapi Nuh pernah jatuh dalam dosa. Nuh ini seorang petani dan dia menanam anggur. Karena menanam anggur, dia membuat anggur. Karena membuat anggur, dia minum anggur. Dan karena banyak minum anggur, dia mabok. Hasilnya adalah depo anak Ham mendapati dia dalam keadaan telanjang. Saya lupa itu ada di kitab mana, tapi nanti Bapak Mama coba kita buka-buka Alkitab dan kita lihat itu cerita betul kok sonde. Jadi bukan persoalannya ada pada masa kita, tapi sudah pernah ada pada masa perjanjian lama. Yang kedua kita sebut namanya Lot. Setelah peristiwa Sodom dan Gomora, Lot mabuk oleh anggur dan dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Efesus pasal 5 ayat 18 bilang begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, jadi mengapa orang tidak boleh minum anggur berlebihan? Bukan tidak boleh minum anggur, tapi jangan berlebihan. Adalah supaya dia bisa mengontrol diri sendiri. Karena orang yang tidak bisa mengontrol diri sendiri cenderung melakukan hal-hal yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan dan membahayakan orang lain. Betul kok Bapak Mama? Baru-baru ini kalau itu ada berita yang sedikit viral. Saya tidak tahu apakah kita mengikuti berita itu. Pasca pilkada itu ada berita bilang begini, ada sepasang suami istri atau sepasang kekasih begitu, sehabis mencoblos mereka bertengkar cukup ya lumayan lah, dan itu berujung pada kekerasan rumah tangga. Pelaku atau laki-laki ini dicurigai mabuk, entah memang mabuk karena memang dia betul-betul mabuk atau sengaja mabuk, tapi pada akhirnya dia memutuskan mengambil minyak tanah atau bensin, dia menyiram ke tubuh pasangannya dan membakarnya.
Kalau tidak salah di Maulava itu kejadiannya. Dan kabar terakhir korban itu sudah meninggal. Bapak Mama, saudara sekalian, itulah sebabnya kenapa orang jangan berlebihan mengkonsumsi anggur atau minuman keras. Saya pikir anggur tidak mabuk ya, atau mabuk. Kalau sedikit mungkin tidak mabuk, kalau banyak mungkin mabuk. Atau apalagi kalau dia pakai level 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Tapi ada juga Bapak Mama, kita menemukan beberapa orang itu dia minum sekedar minum. Bahkan dia bilang saya harus minum supaya saya bisa berbicara. Memang dia bisa beromong di rumah, aku tahu juga ini. Tapi dia bilang dia harus minum 1-2 sloki dulu supaya dia bisa berbicara. Mudah-mudahan itu bukan modus begitu. Bapak Mama, saudara sekalian, kalau ada di antara kita hari ini merasa ditegur karena ini, maka hendaklah dia bersyukur. Kenapa? Karena hanya dengan teguran setiap orang tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Hanya dengan teguran orang mau berubah untuk menjadi lebih baik. Amin kok Bapak Mama. Selanjutnya Bapak Mama sekalian, omong tentang jalan hidup. Jalan hidup ini adalah proses kehidupan yang berlangsung terus-menerus. Ada kejutan-kejutan di dalamnya, dan kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita harapkan, dan itu tidak selalu sama untuk setiap orang. Ada yang harus diperjuangkan dengan mimpi dan tekad. Ada perjalanan yang menyenangkan, tetapi ada juga perjalanan yang diwarnai dengan pengalaman pahit. Saya percaya setiap kita, apalagi sampai usia sekarang, ada rambut yang sudah memutih lebih dari saya pikir punya banyak pengalaman hidup. Dan saya percaya bahwa pengalaman yang mereka lalui itu tidak selalu membahagiakan. Tapi ada saat-saat tertentu mereka harus lewati dengan air mata, dengan kekecewaan, bahkan dengan perasaan putus asa. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita hari ini berkumpul, berjumpa satu dengan yang lain dalam keadaan sehat. Itu karena apa? Karena Tuhan masih sayang dengan ketong semua. Bahkan kita bisa diantarkan dalam perjalanan kita mulai dari 1 Januari sampai dengan hari ini di minggu kedua Advent. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua, anak-anak, muda-mudi, bahkan kita sebagai orang tua, menentukan jalan hidup yang tepat merupakan hal yang penting dalam hidup setiap orang. Karena itu berhati-hatilah ketika kita menentukan atau memilih jalan hidup mana yang harus kita tempuh. Saya cenderung bicara untuk anak-anak muda. Bagi anak-anak muda terutama, jalan hidup yang tepat tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa tinggi pendidikanmu. Tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi ditentukan oleh sikap apa yang engkau pilih dalam menjalani hidup, bijak atau tidak bijak.
Karena itu sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang muda, meminta pertimbangan atau mendengarkan nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman akan menolong untuk kita memutuskan dan menentukan pilihan yang tepat, jalan mana yang harus kita pilih dan kita tempuh. Jangan ikut tren. Kita nih kadang-kadang latah dengan tren. Tren bikin rambut jabrik, rame-rame bikin rambut jabrik. Itu kalau anak laki-laki itu apa? Pangkas rambut terus dikasih strip itu, semua juga ikut. Dari anak kecil itu. Bahkan ada orang-orang yang sudah mau dekat-dekat usia lanjut juga ikut-ikutan tren. Belum tentu tren yang kita ikuti itu baik. Bisa jadi justru berpotensi menjerumuskan diri kita sendiri. Saya ambil contoh, merokok. Bapak mama kalau kita jujur, kita lihat, kita pu anak-anak SMP sudah mulai merokok sembunyi-sembunyi. Contoh dapat uang dari mana beli rokok? Sekarang rokok mahal loh. Tapi dong bisa merokok. Tren katanya. Kalau belum merokok, belum jadi laki-laki, begitu kira-kira. Betul kok? Inson ada yang menjawab, berarti semua tidak merokok. Amin. Minum mabok. Kalau belum minum, apa dia istilah? Gacor. Kalau mari kita gacor. Kalau belum gacor, belum disebut keren, begitu kira-kira. Kita pu anak-anak ini kan kita subiasakan dengan pegang HP. Ini anak-anak kecil yang belum sekolah justru lebih jago pegang HP dari kita yang tua-tua. Saya sendiri kalau bilang ini saya masih minta tolong. Saya pu anak tolong dulu ini bikin karmana. Tapi coba tes di anak kecil, dong gas. Dong lebih mahir bermain itu game online daripada kita selaku orang-orang dewasa. Yang berikut lagi judi online. Untung kita pun pemerintah sekarang itu bertindak cepat. Dia mulai basmi itu bandar-bandar judi online. Kalau sonde habis sudah kita miskin melarat karena uang son ada, utang pono-pono di mana-mana. Jangan asal-asalan menunjukkan ekspresi diri sebagai anak muda yang katanya energik dan penuh semangat. Biasanya mereka menunjukkan rasa solidaritas yang keliru. Bakalai di mana-mana, ikut-ikutan tawuran dan lain sebagainya. Jangan juga terlalu percaya diri sendiri. Karena itu berpotensi membuat kita lupa diri. Orang yang terlalu percaya diri itu cenderung menjadi pribadi yang tidak sabaran. Betul kok? Cenderung tidak menghargai orang lain. Keras kepala, menolak didikan dan nasihat orang lain, bahkan merendahkan orang lain karena merasa diri lebih tahu, lebih mampu. Tetapi juga ketika dikritik, dia suka dikritik, dia diterima kritikan dan menjadi lebih sensitif. Itu orang yang terlalu percaya diri. Bapak mama, saudara sekalian, meluruskan jalan hidup adalah upaya kita yang kita lakukan secara sadar untuk memperbaiki hidup yang sementara kita jalani saat ini. Karena tidak semua perjalanan yang kita lalui kita jalani secara baik. Karena itu saya mengajak, marilah kita berhenti sejenak untuk merenungkan seperti apa perjalanan hidup kita. Saya percaya bahwa kita semua menginginkan
memiliki perjalanan hidup yang aman dan nyaman serta menyenangkan. Tetapi kenyataan tidak selalu sama seperti yang kita harapkan. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Yang pertama, tentukan apa yang menjadi tujuan hidup kita saat ini. Namun perlu kita ingat bahwa hidup yang kita miliki saat ini bukan milik kita sendiri, melainkan milik Allah. Sehingga ketika kita menentukan tujuan hidup kita, maka kita harus mengarahkannya menurut kehendak Allah. Menjalani hidup dengan rasa syukur dan berpengharapan kepada Allah. Karena Allah lah yang memberi kita hidup, dan Allah juga yang akan menolong dan memberkati hidup kita. Apapun pengalaman yang kita temui sepanjang perjalanan hidup kita, nikmati saja prosesnya dan jangan lupa bahagia. Saya ingat ada satu tagline, mungkin kalau tidak salah waktu zaman-zaman pemilu legislatif, ada satu calon legislatif yang dia bilang selamat jalan dan jangan lupa bahagia, dan dia tersenyum manis di situ. Saya pikir-pikir in orang susun ada ide lah kok omong begitu. Tetapi setelah ini baru saya paham bahwa iya, kadang-kadang kita tidak menikmati kebahagiaan sepanjang perjalanan hidup kita. Karena banyak beban berat yang menindih kita. Kita perlu mengambil waktu untuk melakukan perenungan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengendalikan diri kita dari segala hawa nafsu, amarah, perselisihan, kebencian, dan lain-lain. Dan jangan lupa, kita juga perlu menjaga hubungan atau relasi kita dengan sesama kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga sesama ciptaan Allah. Terakhir Bapak Mama, apa yang dapat kita pelajari dari kisah atau bacaan kita pada hari ini yang secara tersirat memberi kita pesan? Pertama, ingatlah bahwa kita semua sementara berada dalam waktu anugerah Allah. Sekalipun jalan hidup itu adalah pilihan bagi kita masing-masing untuk menjalaninya, namun ingatlah bahwa kita hanya hidup satu kali saja. Karena itu, pilihlah jalan hidup yang tepat, supaya kita jalan dengan aman, nyaman, dan bahagia. Yang kedua, Yohanes menasihati kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak diri sendiri. Dia bilang, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Yang ketiga, Yohanes juga mengingatkan kita untuk jangan berbangga hati, jangan sombong, karena kita merasa bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita adalah anak-anak Abraham, sehingga kita boleh melakukan apa saja sepanjang hidup kita, karena Allah mengasihi kita dan Allah juga akan mengampuni kita. Ayat 9 dikatakan kepada kita, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu pesan buat kita di Minggu Advent yang kedua. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.